Selamat datang di channel Inspirasi. Baik rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di Korlantas Mabes Polri. Dan pada video ini kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Korlantas Polri sehingga kita bisa sharing, kita bisa berbagi ilmu di channel ini. Pada kesempatan ini kita sudah kedatangan dua tamu paling kredibel di Korlantas. Yang pertama, mohon izin ngundang beliau Ibtu Wahyu, sekarang menjabat sebagai Pamin Urmin, Subdit Denwal dan PJR Korlantas Mabes Polri. Dan beliau juga aktif sebagai salah satu instruktur safety riding di Korlantas Mabes Polri. Yang kedua, tidak asing dan tidak bukan. Mungkin rekan-rekan yang sering main motor pasti tahu dengan akun YouTube Mr. November. Ini orangnya. Halo Pak, halo Gal, thank you lo udah ngundang Mr. November. Keren. Korlantas ini kemudian sebenarnya kan satu institusi yang besar sekali. Ya, betul. Dan mungkin rekan-rekan di kewilayahan juga pasti menginduk pada apa yang disampaikan oleh Korlantas. Nah, beberapa fenomena kami sering lihat nih kemudian terkait dengan banyaknya anggota Satlantas yang melakukan upaya hukum seperti tilang, tapi tidak ada palang atau pemberitahuan terkait razia. Sebenarnya itu boleh nggak sih, Kemen? Si pelang nggak ada pelangnya, Pak. Pelangnya nggak ada ya, Mbak. Itu kenapa nggak ada pelangnya, Pak? Nggak bisa gitu, Pak. Di sana juga nggak ada pelangnya. Saya tadi berhentiin karena saya diberhentiin. Saya tanya mana pelangnya, saya disuruh pergi. Ya nggak boleh gitu. Kalau misalnya saya diberhentiin ya minta surat-surat, bukannya suruh pergi, bener nggak, Pak? Iya, bener nggak? Izin menjawab saya. Siap. Sebenarnya setiap polisi lalu lintas yang berpangkat bintara ke atas itu berhak melakukan penindakan di lapangan. Dari bintara sampai perwira boleh melakukan boleh penindakan. melakukan penindakan di lapangan. Kenapa? Karena penindakan itu bukan hanya tergantung tilang, bisa sebagai teguran, bisa sebagai tindakan penasehati, itu bisa juga. Terakhir itu menggunakan tilang. Baru tilang. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada anggota datang terus memberhentikan tapi nggak ada pelangnya itu boleh berarti? Itu sebenarnya boleh. Tapi mereka boleh melakukan tilang nggak kalau nggak ada itunya? Kalau memang dianggap itu melanggar yang berat atau bisa menyebabkan kecelakaan, contoh tidak menggunakan helm, melanggar lampu merah, itu bisa langsung ditilang. Jadi mereka tidak perlu menggunakan pelang razia, jadi itu tertangkap tangan. Seperti itu. Sudut pandangnya adalah karena memang tertangkap tangan. Dan itu diatur oleh undang-undang kan? Dan diatur undang-undang. Nah begitu tuh bro. Jadi sebenarnya polisi boleh melakukan upaya kepolisian. Baik itu tilang maupun teguran apabila ada orang yang melanggar lalu lintas. Jadi nggak harus menunggu ada pelangnya. Walaupun itu ada pelang atau tidak ada pelang razia. Kira-kira dari Brother Mr. November ada lagi nggak yang mau ditanyakan nih? Jadi, saya tambahkan dulu ya. Oh siap. Sebenarnya juga untuk anggota yang dipegangi buku tilang secara manual, itu pun anggota yang sudah tersertifikasi tentang penegakan hukum. Nah, seperti menarik itu. tuh, Kuman. Sudah tersertifikasi. Boleh nggak sih kalau misalnya saya berkendara nih, terus saya tanya, Bapak nilang saya sudah punya sertifikasi, boleh nggak saya tanya begitu? Sebenarnya tidak perlu, karena begitu dia memegang tilang, pasti dia sudah tersertifikasi. Berarti seorang yang memegang surat tilang itu yang sudah tersertifikasi? Ya, atau pimpinannya di belakangnya itu, yang mendampingi itu sudah tersertifikasi. Nah, berarti kalau dia tanpa ada pelang tilang, ada pelang razia, kemudian dia datang tanpa surat tilang, berarti dia mungkin belum sertifikasi, tapi tetap boleh ya? Betul. Oke. Berarti boleh. Nah, kira-kira kalau menurut Ivan nih gimana nih pandangan dari Kemenan nih? Kalau yang gue lihat ya selama ini kan gue juga baru tahu nih Pak sama Bro Michael kalau seandainya tidak ada pelang tilang itu bisa ditindak. Tapi ada 3 tahap nih yang tadi gue tanggap. Yang pertama secara persuasif, ya kan? Secara verbal. Terus yang kedua secara teguran. Dan yang terakhir ternyata emang bisa ditilang asalkan itu membahayakan ridernya sendiri ya. Si pembawa motornya. Kayak misalnya dia nggak pakai helm, terus dia mungkin melebihi kecepatan kali Pak ya. Betul. Itu bisa langsung ditilang. Jadi memang bukan hal yang wajib ada pelang tilang kalau mau ditilang. Yap. Berarti clear ya? Clear. Dia abu-abu banget sebenarnya. Bener, abu-abu banget. Jawabannya gue puas sih sebenarnya. Asik ya? Asik, jawabannya asik. Nah, cuman kita ngelanjut ke fenomena berikutnya tuh kan banyak tuh yang kemudian akhirnya dalam rangka kita melihatnya kan harus safety driving kan. Kemudian
di jalan katanya escort. Yes. Kemudian katanya untuk kemanusiaan kan begitu, Iya. untuk kemanusiaan. Kami membantu ambulan Iya. kan begitu pakai suara Strobo. kemudian ada lampu-lampunya. Sebenarnya mereka boleh nggak melakukan itu? Menurut undang-undang tidak boleh. Menurut undang-undang Tidak boleh. bahwa kegiatan escort itu dilarang. Kenapa? Karena pada dasarnya escort itu akan menggunakan lampu strobo dan bunyi sirine. Ya. Dan itu diatur di pasal 59 ayat 3 Oke, di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. oke. Nah, di situ disebutkan bahwa lampu berwarna biru dan sirine itu digunakan oleh penegak hukum. Oke, clear. Yang kedua, lampu berwarna merah dan menggunakan sirine itu digunakan untuk hal-hal darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Ya. Yang ketiga, lampu berwarna kuning tanpa menggunakan sirine itu untuk pelayanan di jalan. Oke. Kendaraan pelayanan seperti penyiram taman, Ya. kendaraan pembantu di jalan tol, Ya. seperti itu. Dan kendaraan-kendaraan yang bersifat angkutan barang yang besar. Tapi seperti kalau kontainer. misalnya mereka mengajukan minta tolong dalam rangka darurat, sebenarnya mereka tetap boleh melakukan nggak sebenarnya? Maksudnya bagaimana nih? Ini agak abu-abu bahasanya. Maksudnya nih. kan begini nih, maksudnya kan begini nih. Iya. Karena kan mereka kan selalu mengatasnamakan kemanusiaan. Yes. Padahal sebenarnya Ya. ambulan itu juga sudah dilengkapi dengan sirine merah, dengan lampu merah dan sirine tadi. Iya. Sebenarnya perlu nggak sih mereka melakukan itu? Sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu. Karena ambulans sendiri untuk membawa orang sakit itu mendapat di urutan kedua Ya. di prioritas jalan. Ya. Yang pertama adalah Damkar. damkar yang melakukan tugas dan ambulan yang membawa pasien sakit. Ya. Sebenarnya tidak perlu juga. Nah, menurut Ivan nih, ya kan, Mr. November nih, Oke. pernah nggak sih kelihatan di jalan ada escort gitu? Sebenarnya lu kesel nggak sih? Sebenarnya ada yang jadi arogan sih, Bro. Jadi arogan? Jadi arogan, Pak, kalau saya lihat. Sebenarnya saya pun pernah melakukan gitu. Di luar saya salah nih ya, tapi Oke, saya oke. mencoba terbuka Ya. sebagai rider gitu ya. Oke, Kita sama-sama oke. terbuka aja, gue pernah melakukan hal itu. Tapi yang disesalkan adalah escort itu biasanya dia arogan, Pak. Sampai mukul kaca, terus sampai nutup blocking jalan. Gitu sih, kalau yang gue lihat. Sebenarnya bukan hanya kalau saya bukan menilai kearogansinya seperti itu ya, tapi tentang keselamatan. Oh, ya. Karena di oke. kepolisian sendiri, khususnya di lalu lintas, itu petugas pengawal mereka pun harus dilatih intensif serta dilakukan sertifikasi pengawalan, baik bagaimana cara menghentikan, bagaimana cara meminggirkan, bagaimana mengambil jalan. Itu memang terlatih. Itu memang terlatih. Ya, Ini dan yang tersertifikasi. paling ditampung sebenarnya di Instagram gue pertanyaan yang paling abu-abu, Pak, sama Bro. Jadi tuh mungkin nggak sih ke depannya dari sipil dan pihak instansi itu instansi menurunkan kayak apa sih kayak diwadahi loh. Jadi yang Diwadahi. kayak misalnya escort itu diberikan satu kewenangan, mungkin sedikit rada berat ya Pak ya. Ini kita juga mungkin belum bisa nemuin Oke, jawabannya. oke. Ini sih masukan aja dari teman-teman rider yang suka escort, suka DM gua. Itu bilangnya mungkin nggak sih suatu saat kita para escort ini diwadahi sama instansi. Jadi sipil diberikan wewenang, tapi pastinya diberikan pelatihan secara mendasar gitu loh. Oh, Ya. oke. Gimana menurut kamu? Kayak gitu. Ada beberapa teman-teman dari riders pengawal ambulans itu Ya. tadi ya, beberapa telepon saya pernah minta pelatihan tentang pengawalan. Ya betul Pak. Namun saya bilang, kalau saya ajarkan tentang pengawalan, ini saya menyalahi undang-undang. Oke, Karena saya betul. bergerak di bawah undang-undang. Betul. Begitu saya menyalahi undang-undang, berarti saya membuat mereka untuk lebih bersalah lagi. Iya. Namun saya bilang, kalau untuk pelatihan safety dalam berkendara, saya bisa. Oke. Untuk siapapun saya bisa untuk memberikan. Tapi kalau untuk pengawalan, mohon maaf atau sorry, Oke. saya close. Karena itu hanya untuk menurut undang-undang untuk petugas pengawalan yang tersertifikasi. Seperti itu. Untuk di notice kawan-kawan bahwa sebenarnya secara undang-undang escort itu belum diberikan wadah, dalam artian belum diberikan satu kewenangan untuk melakukan pengawalan. Tapi untuk melakukan safety driving dari Korlantas Polri sangat membuka diri untuk memberikan satu edukasi maupun satu kecerdasan berkendara supaya kembali lagi bahwa
kita tetap harus menjaga diri kita masing-masing dari berbagai bentuk gangguan yang terjadi di lalu lintas. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya, kemudian. Ya. Tapi sebelum kita cerita bagaimana pengawalan, sebelum kita cerita tentang tadi ada tilang dan segala macam. Ya. Nah, saya mau tanya terkait dengan kepemilikan kendaraan. Ya. Nah, ini saya yakin ini kontroversial banget karena mohon izin kemudian, mungkin Bro Ivan juga tahu bahwa banyak tempat-tempat penjualan motor, kemudian penjualan motor yang menjual motor tanpa surat-surat. Ya. Tapi mereka menjual surat, tapi mereka menjual. Sebenarnya itu boleh nggak sih? Gimana? Bener-bener ya? Bener ya? Kalau misalnya STNK kagak ada itu gimana caranya bang? Saya telah mengambil motor STNK only dengan harga 3 juta rupiah ya. Dan ini sesuai thumbnail ya, saya beli motor STNK aja. Ada tempat penjualan motor yang mereka menjual motor baik itu motor kecil maupun motor besar yang ternyata tidak ada suratnya ketika dijual. Kebetulan gue brand ambassador salah satu showroom moge sih. Asik, Banget tuh. asik. Jadi Pak, sedikit saya cerita bro. Oke. Selain brand ambassador helm RSV ini, saya juga brand ambassador saya brand ambassador showroom second. Namanya Motobrats di Cinere. Tapi kenapa gue berani membuka diri? Karena di situ full paper semua. Full paper semua ya? Full paper semua. Jadi kalau menanyakan NP, ya nggak ada jawabannya di Motobrats itu. Oke, Makanya gua berarti pengen tahu jawabannya. bukan Motobrats ya? Bukan Motobrats. ya? Motobrats full paper. Asik, asik. Motobrats nih wajib endorse nih. Wah, anjing, boleh. Masuk. Petunjuk kemudian. Jadi bagaimana menurut kemudian terkait dengan fenomena tersebut? Secara hukum itu sangat menyalahi aturan. Oke. Karena pada dasarnya kendaraan yang berada di jalan itu wajib menggunakan TNKB, TNKB betul. tanda nomor kendaraan bermotor. Itu dasarnya keluarnya dari surat tanda nomor kendaraan atau STNK. STNK. Nah, itu dasarnya seperti itu. Nah, keluarnya STNK itu berdasarkan dari BPKB, Oke. bukti kepemilikan. Berarti kalau itu motor tidak ada STNK-nya atau BPKB-nya, berarti siapa yang pemilik ini? Biasanya kan seperti itu. STNK only bro ya. Iya. Nah, ini STNK lebih bahaya only. lagi nih Om. Begitu bilang STNK only, Oh, justru itu lebih bahaya. lebih bahaya. Oke. Saya pastikan itu 90% palsu. Oke. STNK only. Karena terbitnya STNK ini dasarnya dari BPKB. PKB. Oke. Itu dia. Oke. Seperti itu. Untuk diketahui rekan-rekan, kalau kalian mau beli motor di salah satu platform dimanapun itu, entah di Facebook atau di mana, kalau ada yang bilang ini cuman STNK only atau sebelah, atau orang bilang sebelah ya, Yatim. yatim, yatim ya. 90% itu merupakan STNK palsu. Kalian mau pakai? Ya, itu. Jadi ketika itu merupakan STNK palsu, justru lebih artinya cuma dibilang STNK only itu jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Kenapa saya pastikan 90% itu palsu? Karena ada juga yang 10% ini fidusia. Masuk ke fidusia. Orang jual sebelum melunasi kendaraan. Kadang seperti itu. Atau orang menunggak. Kredit motor Yes, terus diambil seperti gitu. itu, Oke, ya. baru dijual lagi. Baru dijual lagi. Oke. Sebenarnya selain kami meminta petunjuk saran kemudian terkait dengan orang-orang yang mau beli motor tentang Ya. STNK online ini, STNK sebelah ini, kira-kira selain dari memang dia STNK sebelah itu merupakan mungkin pidana, Ya. ada nggak cara-cara lain untuk melihat? Mungkin kan dia bisa itu semua dipalsukan, banyak Ya, banget cara betul. memalsukan STNK, bahkan memalsukan BPKB mungkin. Nah, ada nggak trik-triknya kemudian supaya kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut? Sebenarnya sangat mudah ya. Asal kita mau. Oke. Mau. Ya, karena intinya sebenarnya mau. Oke. Pertama, kita cek nomor mesin. Oke. Kedua, kita cek nomor rangka. Ketiga, STNK dan BPKB. Cara ngeceknya gampang. Kita bawa ke Samsat terdekat. Bayar nggak kemudian? Tidak bayar itu. Tidak bayar. Cek nomor rangka, cek nomor mesin, cek keaslian STNK maupun BPKB. Sekali lagi dipastikan tidak berbayar. Jadi kalau ada yang bilang bayar-bayar tuh, itu sebenarnya dia nggak mau diedukasi sebenarnya. Betul. Ya.
Mungkin Bro Ivan, Mr. November, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Pertanyaannya Pak, kalau misalnya dia beli STNK only, tiba-tiba si ownernya memiliki BPKB. Ya. Di mata hukum mana yang lebih kuat Pak? Yang punya BPKB. Walaupun dia udah ada bukti kwitansi pembelian segala macam dia beli di showroom. Seperti itu. Kalau dikasusin yang BPKB tetap lebih kuat. Iya, lebih kuat. Sama gini, kita beli barang, Ya. kita tanpa mendapatkan struk, Oke. Oke. bisa dianggap itu pencurian. Karena kita tidak punya struk. Oke. Makanya kita kalau beli barang kadang dikasih struk. Ya, Struk pembelian, Ya, seperti ya, itu ya. aja. Cukup menjawab dan sangat menjawab sih. Sangat menjawab ya. Tenang. Nah, saya mau pengen Bro Ivan mencurahkan isi hatinya. Mungkin kan pasti ada haters tuh ya kan, yang bilang terkait dengan kendaraan dan hal-hal yang buruk tentang kepolisian. Sebenarnya dari Bro Ivan apa sih yang mau disampaikan kepada rekan-rekan supaya menjadi seorang pengendara yang baik dan benar? Oke. Jadi yang pertama pastikan kalau kalian main motor khususnya moge, jangan ragu buat beli full paper. Harganya tuh sebenarnya nggak beda jauh Pak. Jadi R6 itu pasar R6 bro. Oke. R6 itu pasarannya kalau dia no paper itu harganya 120-an. Oke. Pada saat kita beli full paper itu 190-an ada. Oke. Selisih 80 juta tapi motor lu aman. Jauh lebih aman. Jauh lebih aman. Oke. Jadi intinya jangan ragu untuk beli full paper dan ikutin aja arahan dari Pak Wahyu dan teman-teman ini. Jangan jadi kaum mendang-mending ya. Jangan kamu mending. Selisih 80 juta mending nabung ya nggak sih? Ya. Yoi. Jangan lupa belinya di Motobrats. Nice. Oke. Satu lagi Om. Apa? Siap. Kebanyakan orang kita naik motor ini belum sadar banget keselamatannya itu untuk apa sih gitu. Oke. Karena saya selalu saya bilang kalau mengajar, satu orang kecelakaan dia meninggal dunia atau dia luka berat, yang miskin 4. Ya. Oke. Karena dia harus menghidupi istri dan 2 anaknya minimal. Ya. Jadi yang miskin jadi 4. Ya. Nah inilah gunanya perlengkapan berkendara kita wajib sekali. Betul. Contohnya helm, sarung tangan, sepatu, celana panjang dan baju lengan panjang minimal. Nah itu perlengkapan berkendara sepeda motor. Nah inilah kadang-kadang hanya sekedar dekat 2 kilo saya tidak pakai helm. Kita tidak tahu di dalam 2 kilo itu kita terjadi kecelakaan atau tidak. Izin Komandan, terkait dengan kecelakaan. Nah, sedikit mau saya tambahkan pertanyaan ini Komandan. Jadi kan rame banget nih bilang bahwa polisi lalu lintas itu sering sekali melakukan tindakan-tindakan yang seperti berbayar dalam tanda kutip ketika ditilang terus dibayar. Kan itu banyak diviral-viralkan itu kan. Nah, sebenarnya ketika dilakukan tilang itu bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa tilang itu memang diberikan kepada negara bukan merupakan tilang ilegal. Ya, kita akan diarahkan ke BRI. Diarahkan untuk pembayaran dendanya ke BRI Oke. atau ke pengadilan untuk Oke. sidang kalau kita tidak terima. Oke. Atau sekarang ada etle langsung. Oke. Kita dapat nomor briva, bayar ke BRI, selesai. Oke. Jadi gitu. Jadi tidak ada titip sidang, titik tilang ya, kepada ya. petugas. Itu tidak ada. Berarti misalnya saya ketilang ini Komandan. Ya. Saya bilang, "Pak, minta dong nomor rekening BRI," begitu ya? Ya nanti di situ sudah ditulis Pak, di situ BRI. Oh, BRI. Ya nanti kita masukkan supaya kita ke ATM. Oke. Itu ada nomor. Oke. Nomor rekening untuk pembayaran tilang. Bukan nomor rekening Bukan, pribadi kan? bukan ya? nomor rekening pribadi. Oke. Ya, nanti kita dapat nomor briva di kita situ. kita boleh bertanya bahwa tilang kita ini adalah untuk kegiatan-kegiatan yang memang sudah diatur oleh negara. Maka kita berhak bertanya Komandan. Boleh. Kita berhak bertanya. Boleh sekali, sangat boleh. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan rekan-rekan. Semoga informasi ini dapat menjadi satu literasi, dapat menjadi satu pencerahan, dapat menjadi satu penjaga bagi kita masing-masing pengendara untuk tetap menjaga keselamatan kita pribadi. So, di akhir cerita, jangan lupa share video ini supaya ilmunya tidak diam di kalian. Hormat buat kawan-kawanku semua.